Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji secara khusus tentang tema-tema yang kontroversial di As-Zaitun, karena menurut saya ini walaupun tidak penting ya bagi kita. Kita ini kan orang-orang yang mengkaji teks. Jadi persoalan-persoalan begini ini sebenarnya sudah selesai, dan mestinya sudah selesai paling lambat berapa? 10 abad yang lalu mestinya selesai. Ya kalau mau tidak terlalu jauh ya mestinya 500-600 tahun yang lalu sudah selesai. Umat Islam kalau mau banyak baca, kalau tingkat literasinya tinggi, ada hal-hal begini ini pasti mereka nggak ribut dan tidak saling menyesatkan. Kalau kita saling menyesatkan, maka kita kembali ke era sepeninggal Nabi, ya, antar firqah itu saling mengkafirkan. Kemudian ketika muncul Mu'tazilah, kemudian Mu'tazilah dijadikan sebagai madhab resmi penguasa Daulah Abbasiyah, juga sama itu, saling mengkafirkan, ya. Karena pada saat itu juga muncul pemahaman yang tidak umum. Sunni yang mengklaim diri sebagai Sunni, maksud saya, karena Sunni ini kan mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menganggap bahwa yang lain bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah misalnya dianggap tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ya orang Mu'tazilah itu ya mestinya tidak mau dianggap sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks hadis Nabi bahwa nanti yang masuk surga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Itu sama dengan kamu mengklaim bahwa kamu Islam padahal sebenarnya kamu klenik misalnya. Terus kemudian menganggap yang lain itu bukan Islam. Misalnya lagi apa? Wah, banyaklah contohnya. Ini kalau kita bahas secara komprehensif, itu kita akan mendapatkan pemahaman yang ya tidak umum. Memangnya umum itu pasti benar. Orang yang memahami pemahaman tertentu pasti benar nggak? Kemudian kalau pemahaman itu diterima oleh kebanyakan orang pasti benar nggak? Berapa lama bumi ini dianggap datar oleh kebanyakan manusia? Apakah itu benar? Salah kan? Baru kemudian ada orang yang pertama kali mengatakan bahwa bumi bulat, namanya Galileo yang pertama kali. Coba dicek lagi. Sebelumnya sudah ada orang yang mengatakan bahwa bumi bulat, tetapi karena belum mampu membuktikan secara saintifik, dia tidak diterima. Wong dia membuktikan secara saintifik aja nggak diterima tadinya. Galileo Galilei kemudian dihukum. Walaupun tidak dieksekusi, dia cuma diasingkan aja. Mestinya dia dihukum tuh, tetapi tidak dieksekusi, hanya diusir ke kampung halamannya saja. Loh gitu. Siapa? Pitagoras sudah. Pitagoras itu berarti filosof Yunani. Tetapi sampai abad keberapa itu? Sampai abad modern, ya kan? Eropa abad modern, ya masih ada pandangan bahwa bumi adalah datar. Berarti pandangan salah itu bertahan berapa abad tuh? 16 ditambah 6, 22 abad. Berarti kesesatan itu bertahan selama 22 abad, kira-kira begitu. Maka ini kita akan membahas dengan lebih detail lagi tentang tema-tema yang dianggap kontroversial di pesantren Al-Zaitun. Nah, itulah sebabnya juga ya, kenapa saya lebih fokus untuk melakukan kaderisasi, karena memang berhadapan dengan banyak orang yang tidak belajar ilmu alat. Kalau sekarang itu kalian bisa lihat di netizen, ya, komentar-komentar YouTube, ya, tentang ceramah-ceramah yang ilmiah itu. Itu kalau kontroversi pasti orang-orang yang tidak ngerti ilmunya komentarnya pasti pedes, nah, gitu. Itu sama dengan kalian nanti kalau berhadapan dengan masyarakat kebanyakan. Kalian juga akan menghadapi orang-orang yang begitu. Nah, itu yang sering saya bilang, jangan pernah berharap kalau kalian belajar dengan baik, kalian menjadi orang yang berilmu, kemudian kalian pulang kampung, kalian akan disambut dengan hadroh oleh orang-orang di kampung kalian. Wah, ini telah datang anak muda yang belajar di Monash Institute, pulang menjadi orang alim. Nah, enggak. Kalian pulang bisa jadi kalian akan diusir dari kampung kalian gitu.
Ya, kenapa? Ini membawa pikiran-pikiran yang aneh. Lo jangankan yang agak-agak berat, yang gampang aja. Misalnya urusan apa? Urusan menyentuh mushaf Al-Qur'an aja, ya. Itu saya berkonflik dengan ibu saya itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena ini senior-senior kalian yang awal-awal dulu menghafalkan Al-Qur'an itu, ada Saidah, Ulia dulu yang menghafalkan Al-Qur'an di rumah itu kan kalau baca Al-Qur'an gimana? Ya pakai pegang-pegang aja gitu kan, nggak usah pakai wudhu gitu. Lah saya ya biasa saja gitu, walaupun saya kayaknya lebih banyak wudhunya dibandingkan batalnya gitu. Tetapi saya kan mengatakan yang benar aja. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat, nah yang diketahui cuma la yamassuhu illal mutahharun, ayatnya dipotong. Coba cek ayat sebelumnya apa? Jangan kelamaan. Sebelumnya lagi, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya dia adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab. Loh, kitabnya ini apa coba? Kitab di sini apakah kitab begini? Bukan. Wong innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Kitabim maknun di situ apa? Para ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah Lauh Mahfuz. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan di situ maksudnya apa? Malaikat. Lah kamu kok kegeeran gitu loh, bahwa itu adalah kamu. Nah, bahwa kemudian ada al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wah, itu juga nggak ada sababnya. Ya. Boleh kalau dikatakan bahwa itu al-ibrah bi umumil lafzi, ya silahkan. Yang mau wudu silahkan. Yang nggak wudu dengan perspektif bahwa ini adalah ayat untuk malaikat, menjelaskan bahwa yang bisa mengakses Al-Quran di Lauh Mahfuz itu hanyalah malaikat-malaikat yang disucikan. Lah kalau kamu mau disucikan, mau nggak disucikan, tetap nggak bisa mengakses Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Lo kan gitu. Ini karena apa? Orang kok bisa ribut begitu? Karena nggak baca gitu. Makanya harus membaca. Makanya kalian harus baca di depan loh. Dua kanan, dua kiri saya itu harus saya cek. Itu pun sebenarnya tingkat intensitas kalian belajar itu hanya 1:150. Itulah kenapa anak-anak kiai yang benar itu, yang benar loh ya, kiai yang betul-betul memiliki pola kaderisasi untuk melahirkan ulama, itu lebih tinggi intensitas belajarnya dibandingkan kalian. Sudah saya hitung, itu 150 kali lipat lebih intens dibandingkan santri biasa. Bayangkan aja Mas Hokma sama Mbak Hekma itu, ya, kalau sama saya dari Semarang ke mana? Ke Rembang misalnya, ke Planet Novo, itu perjalanan 3,5 jam. Di dalam mobil saya hajar terus. Saya menghajar kalian siapa? Nggak pernah ada, ya kan? Nah, itulah sebabnya intensitas belajar ini sangat berpengaruh pada kualitas orang dalam membaca teks yang mau, maksudnya. Tapi kan tidak semuanya juga begitu. Karena orang-orang yang alim-alim itu ya ditentukan oleh satu gizinya, kemudian lingkungan pada saat dia lahir, kemudian perlakuan orang tuanya, dia manja atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung ke sini ya. Tema-tema yang dulu dipersoalkan pertama kali apa? Idul Fitri yang pertama diartikan dengan makan-makan, ya, kembali makan. Karena itu berasal dari kata Id dan Al-Fitr. Sebenarnya itu gampang sekali. Kalau kalian ini adalah orang yang ngaji serius pada saat ngaji di pesantren, pada saat di pesantren kalian nggak ngantuan, ya, ngantuan apa enggak? Ya ngantuan, ya kan? Kenapa? Kurang makan kok gimana? Gimana nggak ngantuan? Kurang makan ya ngantuan, kurang gizi itu, ya. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab yang ada di pesantren, coba buka semuanya, cek. Kalian buka kitab apa saja? Boleh buka kitab apa saja boleh. Coba yang kalian buka apa? Misalnya Takrib, kemudian Fathul Mu'in misalnya. Ketik aja. Kalau mau cari itu, bagi-bagi kitab Fathul Mu'in, Zakatul Fitri. Saya menemukan justru kata
fitrah itu di kitab-kitab yang baru. Tapi kitab-kitab yang lama nggak ada yang menyebut zakatul fitrati, nggak ada. Maka bisa disebut sebagai istilah yang salah kaprah. Zakatul fitri, ya, zakat untuk makan. Karena Idul Fitri itu adalah kembali makan, maka Islam menginginkan agar semua orang, mau kaya mau miskin, pada hari itu bisa makan. Kalau sebelumnya kan nggak ada masalah, kamu miskin. Pada saat bulan Ramadan, kan kamu punya beras, nggak punya beras kan nggak ada yang tahu, ya kan? Wong sama-sama nggak makan, yang kaya tidak makan, yang miskin juga tidak makan, sama-sama puasanya. Nah, sementara kalau sudah Idul Fitri, yang kaya bisa makan, yang miskin nggak bisa makan. Nah, gimana caranya agar semuanya bisa makan? Wong kembali makan. Maka Rasulullah memerintahkan agar kita membayar zakatul fitr. Dan mestinya itu juga gampang. Kalau orang ngerti bahasa Arab, sedikit-sedikit aja. Masalahnya ini, berdasarkan riset lagi, umat Islam di Indonesia ini yang bisa baca Quran cuma 40%, yang bisa baca Al-Quran dengan benar cuma 4%, yang ngerti artinya cuma 0, sekian persen. Itu pun saya masih sering diprotes. Saya diprotes oleh Pak Fuad namanya, adiknya Bu Umul Baroroh nih loh. Ketika saya mengatakan bahwa yang bisa membaca Al-Quran 40%, yang bisa baca Al-Quran dengan benar cuma 4% dari 40% tadi itu, saya diprotes ini masih ada WA-nya. Pak Nasi, kayaknya data itu perlu dicek ulang. Padahal saya melakukan riset itu udah lama, gitu. Saya diprotes itu. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi Syariah di Undip, gitu. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya ini baca Al-Qurannya juga belum beres, gitu. Mahasiswa loh ya, berarti mahasiswa itu generasi, kalau kalian ini generasi kelahiran tahun berapa? 2000 kalian? Kelahiran tahun 2000. Kok bacaan Al-Qurannya masih jelek-jelek? Berarti sebelumnya lebih parah gitu loh, kira-kira. Ya karena apa? Nah, sekarang aksesnya lebih baik mestinya. Tapi kalau bacaan Al-Qurannya masih jelek-jelek, berarti sebelumnya lebih parah lagi. Ya begitu. Ya. Jadi tingkat literasinya itu rendah sekali. Kalau tingkat literasinya rendah sekali, cukup sekedar membacanya saja rendah, apalagi yang sampai pada mengerti artinya. Yang berkali-kali saya kritik, banyak orang yang sekedar ngaji nguping, makin sering ngaji nguping makin fanatik, ya kan? Kenapa? Yang didengar cuma satu aja, terlalu fanatik. Nah, sementara tentu saja yang menyampaikan ini nggak mungkin itu dengan mengetahui kualitas pendengar itu, nggak mungkin menyampaikan yang rumit-rumit. Seperti saya itu, kalau ngajar siapa? Ya ngaji bersama KBPII misalnya, ngaji bersama Kahmi misalnya. Yang saya sampaikan kira-kira sama nggak dengan saya kajian di kampung saya misalnya? Beda nggak? Ya beda. Masyarakat umum gitu, yang tidak terbiasa dengan memikirkan yang agak mendalam gitu. Beda? Ya beda gitu. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang agak mendalam, ya tidur mereka. Wong menyampaikan ke kalian aja kadang-kadang tidur, ya kan? Padahal sudah dipersiapkan untuk membaca, kita baca teks, loh gitu. Kadang-kadang ya tidur juga. Kenapa? Nggak nyambung, nah gitu. Tidak nyambung itu yang bikin orang jadi bosen. Nggak mungkin kemudian menyampaikan yang dalam-dalam. Nah, kembali ke zakatul fitri itu, mestinya gampang. Kalau mereka ngerti tasrif, go going when gone yang ada di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris itu go going when gone-nya, mestinya gampang memahami zakatul fitri itu. Al-fitr itu akar katanya sama dengan aftortu di dalam doa buka puasa. Nah, doa buka puasa itu dari mana tuh? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu. Itu. Lo aftortu kan sama. Wong doanya aja, ya Allah, karenamu aku berpuasa, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftortu, dan atas rizkimu aku berbuka. Berbuka itu apa? Makan. Maka Idul Fitri sesuai dengan ini berarti ya artinya kembali makan, seperti kamu tadinya siangnya enggak makan, kemudian ketika ada adzan maghrib kemudian makan.
diakumulasikan, tidak makan lama sekali. Kemudian pada hari ke-30 atau ke-31 berarti ya kan. Hari ke-31 loh, nanti jangan salah lagi, nanti dikira bulan 31. Hari ke-31 kan berarti kan. Pada hari ke-30 atau hari ke-31 sejak memulai puasa, kita kemudian kembali makan begitu. Lagi itu kok jadi ribet gitu. Nah, justru saya mengkritik karena saya sudah pernah melakukan. Saya dulu ketika masih mahasiswa itu setiap kali Idul Fitri mungkin saya nulis 3 atau 4 kali, 4 tahun berturut-turut sampai saya bosan nulis itu lagi gitu loh. Jadi setiap kali Idul Fitri saya menulis, mengotak-atikkan ya antara fitr dengan fitrah. Itu kan akar katanya sama juga. Fitrah artinya apa? Kesucian, suci, yang kemudian menjadi lagu. Apa? Pada hari puasa kita suci kembali. Coba lagunya siapa itu? Selamat Hari Lebaran itu ya? Itu lagunya siapa itu? Yang mana itu? Yang ada suci kembali itu loh, yang biasanya di iklan di TV itu loh. Ya. Intinya yang ingin saya katakan adalah sebenarnya paradigma masyarakat ini dibangun secara kuat oleh lagu itu. Ya, bahwa Idul Fitri itu ya kembali suci jadinya. Nah, boleh mengatakan begitu itu, tetapi dalam konteks apa? Diotak-atik-gatukkan. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Tetapi jangan sampai kemudian menutup pemahaman yang awal. Seperti tadi, kamu boleh misalnya mau memegang Al-Quran wudu misalnya. Boleh kan? Bagus kan? Bagus. Tetapi jangan sampai tidak tahu bahwa ayat itu konteksnya adalah untuk malaikat gitu loh. Ya. Jadi orang yang tidak wudu kemudian juga tidak menyalahkan orang yang wudu. Orang yang wudu tidak menyalahkan yang tidak wudu. Karena semuanya masing-masing punya argumentasi yang kuat dari Al-Quran. Tergantung kamu pilih yang mana. Berarti mestinya argumentasi itu sudah selesai berapa abad yang lalu tuh? 14 abad yang lalu bahkan. Ya, sejak awal Nabi sudah terjadi itu. Ya. Atau 13 abad yang lalu sudah selesai itu. Kalau 14 abad yang lalu nanti kepanjangan. 13 abad yang lalu mestinya itu sudah selesai. Sudah nggak ada perdebatan lagi yang membuat kita kehilangan waktu. Udah pemahamannya begini dan begini. Kamu pilih yang mana? Udah gitu aja, ya kan? Kemudian Idul Fitri begitu, ya. Saya dulu nulis banyak. Setiap tadi Idul Fitri nulis di koran kan? Nulis di koran kan ada honornya. Setiap kali Idul Fitri nulis. Kembali kepada fitrah kemanusiaan. Nah, yang namanya ustadz itu harus banyak ngomong atau sedikit ngomong? Banyak ngomong. Itu yang dikritik oleh Pak Riu Hasan, Dr. Riu Hasan sering mengkritik kan, yang namanya ustadz itu nggak ada pertanyaannya aja dijawab, loh gitu loh. Nggak ada persoalannya dijawab itu. Apa misalnya? Oh, Bani Israel misalnya. Kamu kalau nyebut Israel jangan Israel, karena Israel itu adalah nama aliasnya Yakub. Isra itu artinya hamba, El artinya Allah. Maka Israel itu artinya hamba Allah. Kamu kalau nyebut Israel itu sama dengan menyebut Yakub. Yakub kamu samakan dengan mereka. Loh, itu kan nggak ada permasalahan tetapi dibikin permasalahan itu. Tapi ini saya melihat Kiai Haji siapa itu? Saiful Karim itu salah itu. Isra itu diartikan dengan perjalanan, El Tuhan. Nanti kalian lihat tuh. Yang gini-gini kan mesti kita kritik. Agar kita bisa meluruskan perspektif-perspektif yang keliru. Kalian cek nanti ya. Di YouTube. Kalian cari orang namanya Kiai Haji Saiful Karim. Dia mengartikan Israel dengan Isra artinya perjalanan, El artinya Allah. Jadi perjalanan menuju kepada Allah. Nah itu kalau orang nggak ngerti kan ya dianggap benar gitu. Ya. Saiful Karim namanya ya. Itu dikiranya Isra sama dengan Asra. Beda lagi. Kalau subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Asra itu memperjalankan. Seolah-olah benar padahal tidak sesuai dengan konteksnya. Begitu. Nah, kalian mesti ngerti. Maka Idul Fitri yang benar siapa?
Yang benar Pak Panji Gumilang atau yang protes-protes itu? Ya Pak Panji Gumilang yang benar. Berarti yang nyalah-nyalain Pak Panji Gumilang harus minta maaf sama dia loh gitu. Ya. Yang gini-gini kita ini harus menjadi orang yang hanif. Ya, walaupun dia apalah kontroversi apa dan lain sebagainya, ya itu urusan dia. Tetapi kalau ada orang mengatakan kebenaran, walaupun itu berasal dari orang yang tidak kita sukai atau dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang tidak benar sekalipun, kalau dia mengatakan benar, apakah kemudian jadi salah? Apakah kalau yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah penjahat, kemudian oh enggak, 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu? Apakah kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu dikatakan oleh penjahat, kemudian 2 tambah 2 sama dengan 10? Enggak kan? Apakah kalian akan mengatakan itu salah? Enggak bisa gitu. Apalagi yang tidak disetujui itu adalah ya karena apa? Enggak tahu saya gitu. Ya. Nah, padahal yang dikatakan itu adalah kebenaran. Cuma karena mayoritas umat Islam ini nggak ngerti ajaran agamanya sendiri, maka ketika dikasih ajaran yang benar justru protes loh gitu. Maka ini merupakan manifestasi apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bilang apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh kalian ini loh. Kalian ini adalah penutup-penutup Islam. Yang membuat Islam nggak kelihatan itu adalah kalian. Melihat kalian itu, ini Islam beneran apa enggak? Islam kok begini? Wah, saya nggak mau jadi Islam. Ini gara-gara melihat orang miskin-miskin nggak baca gitu. Ya, akhirnya orang yang tadinya sudah sedikit-sedikit baca, wah Islam canggih ini, masuk ke sini jadi, loh, Islam ternyata nasuka gitu kan? Maka kemudian nggak jadi masuk Islam. Maka jadi orang Islam itu yang keren, yang canggih argumennya gitu, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau kalian ngomong itu Al-Quran mengatakan begini, nah berdasarkan data pada saat itu begini. Nah itu Islam jadi keren. Tapi kalau kalian mengatakan Islam itu apa? Nggak jelas. Kata ini, kata itu, kata anu, kata Pak Ustadz di musola. Makanya saya nggak mau kalau ada santri tanya, kata Pak Ustadz di musola dekat rumah saya itu begini, benar atau ya itu jangan tanyakan saya gitu. Kalau kita mau diskusi, nih minimal tuh loh, kata Syekh Fazlur Rahman di dalam bukunya Islam, loh gitu, baru ya. Atau nih kalau nanti ini dikira kita nggak baca Al-Itqan, ya kan? Kata Syekh As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran begini. Oh gitu caranya. Ya, itu baru keren gitu. Itu Islam akan menarik. Jadi Islam tidak kalian tutupi. Miskin menyebabkan bodoh, bodoh menyebabkan miskin. Itu yang menyebabkan terjadi lingkaran setan. Lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan. Itulah yang terjadi pada umat kita hari ini. Dan harus kita akui berdasarkan data, ya IQ rata-rata umat di Indonesia ini adalah 78,5. Maka kalian harus bersiap-siap betul untuk menghadapi orang-orang yang demikian itu. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri untuk apa? Untuk sabar, ya kan? Sabar menghadapi yang semuanya itu. Nah, caranya bagaimana agar kalian sabar? Ya kalian harus mandiri secara intelektual dan finansial. Oke, sekarang Idul Fitri selesai ya.